Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa dan para dosen Universitas Siber Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya hari ini untuk melakukan presentasi. Dan sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Arif Hidayatullah. Saya berasal dari Kota Bogor dan saya adalah mahasiswa PJJ Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah, yang saat ini tengah menyimak dari berbagai penjuru Nusantara. Dari riuhnya kota metropolitan hingga ketenangan pelosok daerah, ruang virtual siber ini menyatukan frekuensi berpikir kita hari ini. Saat pertama kali Anda membaca judul presentasi yang terpampang di layar gawai Anda, yaitu fondasi atau fosil, mengapa filsafat ilmu adalah kunci menghadapi masa depan, saya yakin ada gejolak skeptisisme di benak kalian semua. Jujur saja, bagi mayoritas mahasiswa hukum, mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat hukum seringkali dipandang dengan sebelah mata. Ia dianggap sebagai materi yang mengawang-awang, membosankan, penuh dengan nama-nama filsuf Yunani dan Jerman kuno yang sulit dieja, serta terasa seperti sebuah fosil masa lalu. Sebuah artefak akademik yang kaku, usang, dan sama sekali tidak ada gunanya saat Anda harus beracara di pengadilan atau menyusun dokumen hukum dalam praktek sehari-hari. Namun mari kita sejenak menarik diri dari buku teks lama dan melihat realitas yang terjadi di sekitar kita hari ini. Kita menyaksikan bagaimana sistem kecerdasan buatan atau AI mampu menyusun draft kontrak bisnis internasional yang rumit hanya dalam hitungan detik. Pekerjaan yang biasanya menghabiskan waktu berminggu-minggu bagi seorang pengacara muda, kita melihat lahirnya smart contracts berbasis blockchain, sistem peradilan digital, hingga pemanfaatan algoritma prediktif untuk menakar arah putusan hakim. Disinilah sebuah pertanyaan eksistensial yang sangat kritis dan tajam muncul ke permukaan. Jika semua aspek teknis hukum, mulai dari mencari pasal, menyusun draft, hingga memprediksi putusan sudah bisa digantikan oleh mesin dan algoritma, lalu apa yang tersisa dari kita? Apa gunanya kita kuliah bertahun-tahun untuk menjadi seorang sarjana hukum? Disinilah filsafat ilmu hadir memberikan dan mengambil perannya dan membuktikan bahwa ia bukan fosil yang mati di museum sejarah pemikiran. Filsafat ilmu adalah fondasi berpikir dinamis yang justru membedakan kita dari robot. Hari ini kita akan membedah secara radikal mengapa filsafat ilmu bukan masa lalu kita, melainkan senjata paling mutakhir dan tak tergantikan untuk menaklukkan masa depan. Dalam tradisi kefilsafatan, ada 3 pilar utama yang menyusun bangunan pengetahuan manusia. 3 pilar ini sering kita dengar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita tidak sekadar menghafal definisinya saja, tetapi kita bedah bagaimana ketiga pilar ini bertransformasi menjadi pisau analisis hukum yang sangat tajam di era modern. Mulai dari yang pertama, yaitu ontologi hukum menggugat hakikat hukum di era virtual. Pertama adalah pilar ontologi, yang secara sederhana, ontologi ini mempertanyakan hakikat keberadaan atau objek yang sebenarnya kita pelajari di masa lalu. Ketika kakek nenek kita belajar hukum, wujud objeknya sangat jelas dan berwujud fisik. Lembaran undang-undang yang tercetak, gedung peradilan yang megah, meja hijau, serta aparat penegak hukum yang berseragam formal. Batas-batas hukumnya pun jelas, yaitu batas teritorial sebuah negara. Namun sekarang,
Mari kita uji secara ontologis ketika terjadi transaksi ekonomi bernilai miliaran rupiah di dalam ruang metaverse, di mana entitas digital membeli aset virtual menggunakan mata uang kripto yang tidak diregulasi oleh bank sentral manapun. Di manakah hukum itu berada? Ketika sebuah sistem kecerdasan buatan dalam dunia medis melakukan kesalahan diagnosis yang mengakibatkan malpraktek dan kematian pasien, siapakah atau apakah yang menjadi subjek hukumnya? Apakah kita bisa mempidanakan baris-baris kode algoritma tersebut? Disinilah ontologi filsafat ilmu bekerja. Ia memaksa kita untuk meredefinisikan ulang esensi dari subjek hukum dan objek hukum, agar kita tidak gagap dan lumpuh saat realitas baru menuntut kepastian hukum. Yang kedua ada epistemologi hukum, yaitu menakar validitas kebenaran di tengah banjirnya informasi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang metodologi, cara, dan batasan untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah keputusan itu benar? Dalam sistem hukum konvensional, kita dipengaruhi aliran positivisme, mencari kebenaran dalam perkara pidana dititik beratkan pada bukti fisik, keterangan saksi manusia yang melihat langsung, bukti surat dokumen resmi, dan keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan. Kini bayangkan Anda berdiri di ruang sidang era siber. Anda dihadapkan pada fenomena deepfake, teknologi rekayasa video dan suara berbasis AI yang tingkat akurasinya begitu sempurna sehingga mata dan telinga manusia biasa tidak mampu lagi membedakan mana yang asli dan mana yang rekayasa. Bagaimana hukum kita membuktikan keabsahan sebuah alat bukti digital jika indera manusia dan metode pembuktian klasik dengan mudah ditipu oleh algoritma? Jika kita tidak dibekali ketajaman epistemologi filsafat ilmu, kita akan terjebak pada formalitas hukum yang semu. Epistemologi melatih kita untuk berpikir metodologis, kritis, dan skeptis secara ilmiah untuk menguji, memvalidasi, dan menyaring apa yang disebut sebagai kebenaran hukum di era post-truth. Lalu yang ketiga adalah aksiologi hukum, menjaga kompas moral dari cengkraman efisiensi mesin. Pilar ketiga ini merupakan pilar paling krusial bagi kita semua. Aksiologi berbicara tentang nilai, kemanfaatan, dan etika dari suatu ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu itu diciptakan? Teknologi digital yang kita agung-agungkan hari ini mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang luar biasa cepat, presisi, dan efisien. Mesin bisa memproses ribuan kasus dalam sekejap tanpa rasa lelah. Namun, aksiologi mengajarkan kita untuk bertanya lebih dalam. Apakah efisiensi mutlak itu selalu selaras dengan keadilan sosial? Apakah sebuah algoritma memiliki empati ketika mengadili seorang nenek miskin yang terpaksa mencuri demi menyambung hidup? Disinilah nilai-nilai profetik Islam dan semangat kemuhammadiyahan harus diintegrasikan. Aksiologi filsafat ilmu memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh kehilangan jiwanya. Hukum harus tetap mengabdi pada kemanusiaan, kemaslahatan publik, dan keadilan substantif. Bukan tunduk buta dikontrol oleh efisiensi algoritma hukum atau kepentingan pragmatis para pemilik modal. Rekan-rekan Muhammadiyah, Universitas Siber Muhammadiyah yang saya banggakan, mengapa pembahasan filsafat ilmu yang mendalam ini sengaja kita angkat di lingkungan akademis Siber Muhammadiyah? Mengapa ini menjadi sangat relevan dengan nafas perjuangan kita? Perlu kita ingat kembali sejarah dan akar ideologis kita. Perserikatan Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan atas dasar kejumudan berpikir.
Beliau mendirikan gerakan ini justru atas dasar refleksi filosofis dan progresif yang sangat mendalam terlebih realitas umat saat itu. Gerakan rekonstruksi sosial dan pembaruan pendidikan Muhammadiyah lahir karena Kiai Haji Ahmad Dahlan merenungkan secara radikal mana dari surat Al-Asr tentang demi masa, tentang dinamika waktu, perubahan zaman, dan konsekuensi bagi mereka yang merugi akibat tidak mampu beradaptasi. Beliau melihat teks Al-Quran bukan sebagai dogma yang statis, melainkan sebagai petunjuk hidup yang dinamis dan transformatif. Oleh karena itu, mempelajari filsafat ilmu dalam konteks Muhammadiyah adalah wujud nyata dari manifestasi pilar Islam berkemajuan. Kita sebagai akademisi hukum Muhammadiyah diharamkan untuk sekedar menjadi pembaca teks hukum yang pasif, yang hanya menghafal pasal demi pasal tanpa memahami substansi filosofisnya. Kita dituntut untuk berani melakukan ijtihad hukum yang responsif terhadap tuntutan zaman. Tanpa pondasi filsafat ilmu yang kokoh di kepala kita, sarjana hukum lulusan kita hanya akan menjadi penonton pasif, atau bahkan menjadi korban dari regulasi-regulasi global dan asing yang mendikte ruang siber serta kedaulatan bangsa kita. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita simulasikan sebuah kasus hukum masa depan yang sangat mungkin atau bahkan sudah mulai terjadi di sekitar kita. Saya ingin meminta Anda semua untuk menggunakan pemikiran bersama untuk merespon studi kasus ini. Bayangkan skenario ini ya. Sebuah mobil otonom atau mobil pintar tanpa supir manusia yang seluruh sistem kendalinya diatur secara mandiri oleh kecerdasan buatan atau AI sedang berjalan di jalan raya. Tiba-tiba karena sistem kameranya mengalami distorsi penglihatan akibat salah mendeteksi bayangan pohon sebagai jalan kosong, mobil tersebut menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia di tempat. Sebagai calon ahli hukum dan pemikir masa depan, jika kasus ini masuk ke meja hijau, siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana? A. Pemilik modal yang membeli kendaraan tersebut. B. Perusahaan teknologi atau programmer yang merancang kode AI di mobil tersebut. Atau C. Robot atau sistem AI mobil itu sendiri yang harus dijatuhi hukuman, misalnya dihancurkan secara total. Tentu saja ada yang jawabannya ada yang memilih B karena menganggap kesalahan ada pada kode pemrograman, ada juga yang memilih A karena asas pemanfaatan barang, atau bahkan ada yang memilih C dengan argumen subjek hukum baru. Jawaban kita pasti sangat beragam untuk membuktikan satu hal. Hukum pidana konvensional kita, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kita yang ada saat ini akan mengalami kelumpuhan dan pusing luar biasa untuk menjawab tantangan ini. Mengapa? Karena seluruh bangunan hukum pidana tradisional kita dibangun di atas asas fundamental yang berbunyi anima rea atau tiada pidana tanpa kesalahan, di mana konsep kesalahan dan niat jahat atau mens rea secara dogmatis mutlak melekat pada kesadaran psikologis makhluk bernama manusia atau naturlich person. Kasus ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Mahasiswa hukum yang hanya melatih dirinya untuk menghafal pasal-pasal normatif yang melakukan hukum sebagai fosil yang kaku akan langsung lumpuh seketika menghadapi kasus ini. Namun jika sarjana hukum yang dibekali oleh fondasi filsafat ilmu yang kuat dan tidak akan panik, ia justru akan mulai menembus batas-batas dogmatif lama, berpikir dialektis, dan mulai merumuskan doktrin hukum baru mengenai tanggung jawab hukum atau legal liability bagi entitas non-manusia. Itulah perbedaan mendasar antara seorang pengetik pasal dengan seorang arsitek hukum.
Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang saya banggakan, sebagai langkah reflektif menjelang bagian akhir materi yang saya sampaikan ini, mari kita petakan apakah langkah konkret kita ke depan, kompetensi apa yang harus kita miliki agar kita tidak tergilas oleh roda zaman. Ada 3 kompetensi utama masa depan yang tidak akan pernah bisa direnggut atau digantikan oleh AI secanggih apapun. Dan ketiga kompetensi ini hanya bisa diasah melalui rahim filsafat ilmu. Apa aja? Yang pertama adalah kemampuan berpikir logis, konstruksif, dan dialektis. Teknologi AI sangat lihai dalam menemukan pola dari data masa lalu. Namun AI tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lompatan logika berparadigma baru. Filsafat ilmu melatih otak kita untuk tidak sekedar menerima informasi secara mentah, melainkan menganalisis masalah hukum dari berbagai dimensi sosiologis, ekonomi, dan psikologis secara dialektis. Kemampuan merumuskan argumentasi hukum yang tajam, logis, dan konseptual ini adalah keahlian eksklusif manusia yang diasah lewat filsafat. Lalu yang kedua adalah sikap kritis dan dekonstruktif terhadap teks hukum. Sebagai ahli hukum yang memiliki fondasi filsafat, tidak akan pernah menelan bulat-bulat sebuah regulasi baru hanya karena regulasi itu sudah disahkan oleh pemerintah. Filsafat membekali kita dengan pisau analisis untuk melakukan dekonstruksi. Kita akan selalu mempertanyakan siapa aktor di balik perumusan undang-undang ini. Kepentingan modal mana yang sedang diuntungkan, atau apakah pasal-pasal ini justru merugikan dan memarginalkan rakyat kecil di tingkat akar rumput. Kita menjadi penjaga gawang keadilan, bukan sekedar pelayan kekuasaan. Dan cara yang ketiga adalah navigasi etis dan kompas moral profetik atau moral kompas. Dunia teknologi dan bisnis berubah dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, memproduksi hal-hal baru setiap detiknya. Regulasi hukum tertulis akan selalu tertinggal di belakang perkembangan teknologi. Di tengah kekosongan hukum tertulis itulah kompas moral kita diuji. Filsafat ilmu, terutama dalam pilar aksiologinya, memastikan bahwa kita memiliki prinsip etika yang kokoh dan abadi. Nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan keberpihakan pada kebenaran tidak akan pernah kadaluarsa oleh perubahan algoritma. Filsafat ilmu menjadi penjaga hati dan pikiran agar tetap lurus di tengah badai pragmatisme digital. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah dan para dosen yang saya banggakan, dan saya taruh harapan besar di pundak kita semua. Pilihan masa depan kita kini sepenuhnya berada di tangan masing-masing dari kita semua. Apakah kita ingin menjadikan ilmu hukum yang kita pelajari dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit hanya sebagai sebuah fosil, sesuatu yang mati, kaku, terjebak di masa lalu, hampa empati, dan tinggal menunggu waktu saja untuk digantikan sepenuhnya oleh sistem kecerdasan buatan? Atau apakah Anda memilih untuk menjadikan filsafat ilmu ini sebagai sebuah fondasi, sesuatu yang sangat kokoh, dinamis, hidup, adaptif, dan bertindak sebagai pijakan utama bagi kita untuk merancang struktur hukum masa depan yang berkeadilan? Mari kita berkomitmen untuk menjadi sarjana hukum yang berkemajuan. Kuasai teknologinya, manfaatkan kecanggihan sibernya, tetapi jangan pernah sekali-kali Anda lepaskan filsafatnya. Ketika teknologi hanya mampu memberi kita kecepatan efisiensi, tetapi filsafat ilmulah yang memberikan kita arah, esensi, dan makna kemanusiaan. Terima kasih atas perhatian, keseriusan, dan kemauan teman-teman untuk mendengarkan presentasi saya.
Mohon maaf karena dari presentasi ini banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, baik dari kata-kata saya yang belibet maupun penyampaian materi yang kurang memuaskan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, mahasiswa Siber Muhammadiyah dan para dosen sekalian. Assalamualaikum.